Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatihil ukhra wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan, Yayasan Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Karena Allah juga senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Sehingga dengan bersyukur Allah bukan hanya akan memberikan nikmatnya, tapi Allah akan memberikan rahmatnya. Nikmat yang disertai rahmat, insya Allah akan menambah, menguatkan, menenteramkan hati kita. Tapi jika nikmat itu tidak diiringi dengan rahmatnya, bisa akan menjadi bumerang. Bukan mendatangkan ketentraman dalam hidup kita, justru dengan apa yang kita punya akan melahirkan kegelisahan-kegelisahan di dalam hidup kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah untuk terus bukan hanya mengatakan dengan lisan kita untuk cinta kepada beliau, tapi bagaimana kita melanjutkan dakwah beliau, melanjutkan perjuangan beliau, menjaga dan merawat apa yang sudah diwariskan beliau kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, atas izin Allah
kita kembali bersilaturahim sesudah dulu terpotong COVID yang kemudian berlanjut dan baru kemudian Allah pertemukan kita kembali. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan taklim hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk bermuhasabah, untuk melakukan evaluasi dengan tema adat tradisi yang mengalahkan sunnah. Kenapa ini menjadi pilihan kita? Karena ternyata ada tradisi yang berkembang nyata-nyata sudah menggeser apa yang seharusnya kita tetap pegang teguh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adat istiadat tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus, bahkan turun-temurun. Dan semua orang, semua kelompok, suku, biasanya punya adat istiadat tradisi yang berbeda-beda. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ini juga dilakukan secara terus-menerus akan mengakar menjadi adat kebiasaan tradisi umat Rasulullah SAW. Bedanya kalau ada tradisi itu tumbuh berkembang dari masyarakat, tapi kalau sunnah ini tumbuh dari apa yang diucapkan Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, dan apa yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ada kaitannya dengan ibadah, adat istiadat atau tradisi tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ini bedanya. Jadi kalau sunnah, perbuatan yang mendatangkan pahala bagi kita. Tapi kalau ada tradisi, perbuatan yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka harus dibedakan antara adat istiadat tradisi dengan sunnah. Itulah sebabnya almarhum Profesor Dr. Hamka itu menyampaikan fatwanya wabil khusus kepada masyarakat Sumatera Barat, tentu juga pada umumnya kepada umat Islam. Maka kalau kita hendak membuat sebuah kebiasaan, tradisi, adat, itu harus disandarkan kepada syara'. Dan syara' itu bersandar kepada kitabullah. Jadi jangan sampai adat istiadat ini kemudian menimbulkan persoalan di dalam urusan ibadah. Nah, hari ini sedang terjadi pencampur adukan antara adat istiadat dengan sunnah. Ini hati-hati. Kalau orang yang atau kelompok yang begitu sangat berhati-hati menjaga agama, dia akan memisahkan antara sunnah dengan bid'ah. Sunnah segala sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammadin SAW, sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan oleh masyarakat
yang kemudian itu diklaim sebagai ibadah. Jadi wilayah ibadah. Bid'ah itu pada wilayah ibadah. Apakah memang ada istiadat yang sudah menggerus pengaruh sunnah? Kita mulai dari pernikahan. Pernikahan itu urusan ibadah. Karena perintahnya langsung dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau perintah Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum yakunu yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Quran An-Nur. Jadi ini ada perintah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri, bujang, gadis. Wassolihina, yang baik-baik. Kalau dia tidak baik, dibaiki dulu. Kalau dia tidak soleh, solehkan dulu. Kalau dia tidak solehah, solehahkan dulu. Jadi ini ada perintah dari Allah langsung kepada kita sebagai wali. Bisa saja orang tua, bisa saja kakak, bisa saja paman. Jadi nikahkan orang-orang baik yang masih sendiri, bujang maupun gadis. Jika kalian khawatir dengan pernikahan tersebut mereka akan menjadi fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan berikan karunia dari sisinya. Nah, jadi ini perintah Quran ya. Jadi kalau Quran yang perintah itu wajib sesungguhnya. Jadi selama ini yang kita kenal, nikah itu hanya perintah sunnah. Padahal ada perintah Quran. Yang dibaca setiap momen pernikahan, baik ijab qabul, akad nikah maupun walimah, itu selalu membawa Quran surat Ar-Rum. Di situ juga bercerita. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita agar manusia melaksanakan sunnatullah berpasang-pasangan. Berarti itu pernikahan. Kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati, falaisa minni. Nikah itu sunnahku, perbuatanku. Nah, perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah itu namanya sunnah. Maka barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, dalam hal ini pernikahan, falaisa minni, maka mereka bukan golonganku. Jadi bagaimana orang yang berjuta-juta membaca sholawat setiap hari, tapi mereka tidak nikah? Nah, ini pertanyaan penting ini. Dan hidup semen leven tanpa pernikahan ini sekarang sudah menjadi tren di dunia barat sana. Ngapain nikah? Nyarep ke wong bae. Jadi kita tidak akan termasuk umatnya Rasulullah Muhammadin SAW jika kita tidak menikah. Tentu dengan sengaja. Karena ada rukhsah, ada keringanan bagi mereka yang boleh tidak menikah karena sebab-sebab yang diizinkan oleh syara atau hukum. Kemudian ada hadis lagi, man tazawwaja fa akhraja nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil akhar. Dan menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu menjalankan setengah dari agamamu.
Falyattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah fi nisfil akhir, untuk menjalankan yang setengahnya. Jadi orang yang menikah berarti menjalankan setengah dari agamanya. Dan kemudian mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan yang setengahnya lagi. Berarti orang yang menikah, kemudian bertakwa kepada Allah, pasangan suami istri tersebut, berarti sempurna agamanya. Jadi ini mematahkan kampanye untuk tidak nikah di dunia sekuler. Kalau kita ingin menjadi hambanya Allah, ya kerjakan perintah Allah untuk menikahkan. Maka bahasa Nabi, perbuatan yang harus disegerakan oleh kita, salah satunya adalah menikahkan anak gadisnya ketika sudah siap untuk menikah. Sehingga menjadi kegelisahan bagi orang-orang yang beriman. Menjadi kegelisahan bagi seorang ibu, seorang ayah, ketika dia punya anak gadis yang kemudian pada usia menikah tapi belum menikah. Ini menjadi kegelisahan. Tapi hari ini, kata urusan. Jadi adat istiadat tidak menikah. Wah, itu yang tidak menikah aja bahagia. Dia punya anak dengan cara adopsi. Dia punya pasangan dengan cara 7-Eleven. Hubungan percintaan tanpa ikatan pernikahan. Jadi ada adat istiadat yang benar-benar menggeser bukan hanya sunnah Rasulullah SAW, tapi juga sunnatullah, perintah Allah. Nah, saya sedang memberikan materi, ketika diminta memberikan materi, yang kemudian saya memilih materi adat tradisi yang mengalahkan sunnah. Muncul problem yang konsultasi dengan saya. Dia seorang gadis. Dia aktif di majelis-majelis taklim. Dan dia tahu betul, karena setiap saat mendengar juga materi tentang pernikahan. Dan mudahkanlah urusan pernikahan, persulitlah urusan perceraian. Jadi keluarganya menuntut agar supaya adat tradisi itu dilaksanakan. Kalau enggak, bagaimana? Padahal maunya si gadis ini, kami mau menjalankan sunnah, memudahkan calon suami saya, Bapak. Untuk memberikan mahar seringan-ringannya, dan memberikan beban walimah seringan-ringannya. Tapi karena terkungkung oleh adat, wah ini keluarganya, kamu mesti dilamar. Nanti melamar bawa ini, bawa itu, bawa ini berapa nampan, ini berapa ekol. Ini tradisi yang tumbuh berkembang. Padahal pasangan ini sudah sepakat. Kita menjalankan sunnah Nabi semudah-mudahnya pernikahan kita. Kamu mau minta mas kawin berapa? Tergantung kemampuanmu. Apa yang ikhlas engkau lakukan, insya Allah aku ridho dan Allah ridho. Tapi karena aturan adat istiadat tradisi ini, tidak bisa. Kalau gadis itu SMP, maka mas kawinnya 1 suku. Kalau gadis itu SMA, mas kawinnya 5 suku. Kalau dia sarjana, mas kawinnya 10 suku. Ini bisa membatalkan perkawinan ini. Karena sebab beban berat yang diatur oleh adat tradisi. Dia sudah sepakat.
Hari A, si laki-laki mau melamar bersama orang tuanya. Melamar itu kan keinginan dari calon suami untuk datang. Meminang calon istrinya. Dibolehkan atau tidak dibolehkan. Intinya kan itu. Kalau kemudian bawa roti 2 loyang, itu sudah urusan lain. Masa sih kita mau melamar tangan kosong? Padahal walau tidak membawa seloyang pun roti, tidak akan membatalkan pinangan. Karena menikah itu menjalankan syariat tadi. Akhirnya apa? Padahal si pasangan ini sudah sepakat karena sama-sama sudah berumur. Nanti walimahnya dilaksanakan di mana? Wah, supaya mudah dilaksanakan di sini. Akhirnya ditetapkan lamaran. Kenapa ini jadi persis tiba 3 hari yang lalu? Saya sudah memilih materi ini, tiba-tiba ada kasus ini. Kemarin masih konsultasi, Pak, acara itu dilaksanakan di rumah calon suami saya. Dengan walimah, ya sesederhana mungkin. Supaya tidak memberatkan kami. Tapi ditetapkan lamaran sebelum ijab kabul, sebelum walimatul akad. Dan keluarga saya minta tetap harus bawa 3 karung beras, harus bawa cabai, harus bawa kelapa, harus bawa ini. Si gadis sedang panik ini. Padahal dia sepasang ini sudah sepakat. Untuk menjalankan prosesi ijab kabul semudah-mudahnya sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Memang Rasulullah itu memberikan mahar, mas kawin itu sangat banyak. Itu kan karena kemampuan ekonomi. Jadi dibilang kalau Rasulullah itu miskin, tidak. Karena beliau berdagang, sejak berdagang bersama pamannya, kemudian bersama Ibunda Khadijah Al-Kubra, beliau punya uang sangat banyak. Tapi baginda Nabi mengajarkan kepada umatnya, termasuk wanita solehah adalah mereka yang meringankan mahar untuk dirinya bagi calon suaminya. Termasuk wanita solehah. Jadi karena sebab adat istiadat inilah ada pernikahan yang terpaksa dibatalkan. Karena calon mempelai pria tidak sanggup memenuhi permintaan calon keluarga mempelai wanita. Bukan mempelai perempuannya yang minta, keluarganya. Jadi ketika si gadis ini tanya, untuk apa beras? Untuk apa cabai? Untuk apa gula? Untuk apa? Ini nanti walimahnya akan dilaksanakan di calon suami saya. Jadi kan acara itu dilaksanakan di sana sepenuhnya udah ditanggung. Kecuali nanti acara itu dilaksanakan di rumah kita. Beras itu untuk kita masak nanti untuk tamu. Jadi belenggu adat tradisi inilah yang kemudian ibadah menjadi berat. Jadi penundaan pernikahan. Banyak bujang yang nggak berani nikah. Itu karena sudah terbayang saya belum sanggup membayar mas kawin untuk tradisi di negeri ini. Ini yang dimaksud tradisi mulai menggeser aturan sunnah. Kemudian perintah Nabi, ini saya mulai dari pernikahan ya, nanti juga sampai ke akikah, sampai kepada kematian, sampai kepada urusan-urusan lain. Perintah Rasulullah SAW, dan umumkanlah pernikahanmu, pernikahan kalian. Laksanakan di masjid-masjid. Dan lakukanlah walimah walau seekor
kambing. Ini walimah minimalis. Walimah minimalis. Kalau banyak ya silahkan. Karena fungsi walimah itu adalah iklan, pemberitahuan bahwa si fulan dengan fulanah sudah melaksanakan ijab qabul dan keduanya sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Sehingga masyarakat mengetahui. Jangan sampai melakukan tindakan yang menuduh bahwa pasangan ini pasangan berzina. Itu gunanya walimah. Mengumumkan. Jadi kita mesti yakin dengan seyakin-yakinnya kalau gadis itu meringankan beban mas kawin bagi calon suaminya, kemudian walimatul ursnya juga dilaksanakan minimalis, insya Allah banyak bujang yang berani nikah. Jadi sunnah itu pada asalnya sangat ringan. Syariat Islam itu pada asalnya sangat mudah. Akhirnya dipersulit oleh adat istiadat. Pernikahan itu akan sah. Itu kan 4 unsur yang harus terpenuhi. Yang sebelumnya itu merupakan sunnah itu melamar tadi. Meminang tadi itu sunnah. Untuk memastikan agar supaya calon suami dengan calon istri ini bisa tahu. Kemudian walinya mengizinkan menerima pinangan dari seorang bujang pria. Ketika pinangannya diterima, langsung mereka bermusyawarah, bersepakat bagaimana dilaksanakan akad nikah atau ijab qabul. Disepakatilah oleh dua keluarga pihak ini. Akhirnya ditentukan prosesi keabsahan pernikahan. Ditentukan harinya, tanggalnya, jamnya. Apa yang menjadi syarat sahnya pernikahan? Ada wali. Ada calon kedua mempelai. Ada mas kawin. Ada saksi. Dan ada ijab qabul. Nah ini 5 hal ini. Jadi pernikahan itu sah ketika wali hadir. Karena wali inilah yang akan menikahkannya. KUA-nya mencatatkannya, kecuali diberikan kuasa oleh walinya. Ketika wali sudah ada, kemudian kedua mempelai hadir, kemudian ada mas kawin yang dibawa sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria, atau yang sepakati keduanya. Maka biasanya pegawai pencatat pernikahan dari Kemenak itu mengumumkan, mas kawin yang akan diberikan oleh calon mempelai pria atau yang disepakati keduanya adalah 1 suku emas dibayar tunai. Ada mas kawin. Kemudian ada 2 orang saksi yang menandatangani berita acara. Dan kemudian ada ijab qabul. Jika 5 unsur ini terpenuhi, sah pernikahan. Mudah. Kalau kita nak menjalankan pernikahan dengan cara yang murah, datang saja ke KUA. Bawa wali, hadir kedua calon mempelai, bawa mas kawin, yang penting ada harganya, walau sebuah cincin perunggu.
Kemudian hadirkan 2 orang saksi dan lakukan ijab kabul. Selesai. Murah. Kalau kemudian mau diumumkan dengan jiron tetangga, dihadirkan beberapa keluarga dari pihak mempelai wanita maupun mempelai pria, dihadirkan juga jiron tetangga untuk menyaksikan. Selesai. Karena ada tradisi membelenggu, dianggap oleh masyarakat, ini peristiwa sekali dalam seumur hidup. Saya pengen pernikahan saya dengan dana 200 juta di Arya Duta. Ini sunnah apa tradisi, Bu? Bu, yang di Arya Duta 200 juta ini sunnah apa tradisi? Tradisi. Jika itu tidak dilaksanakan, pernikahannya sah apa enggak? Sah. Inilah yang sedang terjadi saat ini. Karena begitu beratnya beban adat istiadat tradisi, akhirnya memberatkan orang yang tidak melaksanakan perintah agama. Sementara pernikahan itu perintah agama. Akhirnya tertunda. Kalau tertunda keduanya saling bisa menahan diri, menjaga kehormatannya, bagus. Tapi karena si lakinya ini sudah nggak mampu menahan syahwatnya, akhirnya dia menyimpang, melanggar norma agama. Kemudian 5 tadi ya. Ini sekarang ini ada event organizer, EO namanya. Ini yang nambahi beban adat istiadat lagi. Saya pernah pulang, nggak jadi baca doa. Bagaimana mau berdoa? Acara belum selesai. Sudah digemparkan dengan tari mere-mere itu. Bayangkan acara walimah itu kaitannya dengan sunnah. Kemudian diisi dengan adat yang di luar sunnah. Pulang saya. Mau marah nggak urusan yang punya hajat. Maka kemudian saya sarankan kalau memang ada event, lakukan sesudah acara walimahnya selesai. Sampai ditutup dengan, silahkan mau jungkir balik, silahkan. Sekarang ustadznya dikalahkan oleh EO. Karena EO ini cari uang. Masa ustadznya dibilang, Ustadz, ini waktunya sudah jam 11.05. Jadi mohon nanti Ustadz tausiahnya pendek saja. Langsung dirangkai doa. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau ada mere-mere tadi. Apakah jamaah majelis taklim Masjid Furqan juga akan ikut-ikutan seperti ini? Ini pahit, saya harus katakan ini. Karena sudah menjadi adat tradisi yang sudah menyingkirkan sunnah. Kalau zaman dulu, ada si pesta muda-mudi itu. Tapi nanti, yang untuk laki-laki sendiri, yang untuk emak-emak sendiri, untuk muda-mudi jam 2 nanti. Mau nyanyi-nyanyi sambil lempar balon 100 balon, silahkan. Jadi jangan dijadikan alasan, ini peristiwa seumur hidup sekali.
maka harus dirayakan semeriah-meriahnya, akhirnya jadi beban. Banyak para bujang yang konsultasi dengan saya. Karena beban berat yang harus ditanggung. Inilah jamaah sekalian, dimulai dari pernikahannya. Adat istiadat dalam pernikahan sudah menghilangkan sunnah yang seharusnya dikerjakan. Perintah agama yang tadinya ringan menjadi berat untuk dilaksanakan. Kalau tadi dibilang ini kan peristiwa sekali dalam seumur hidup, udah menghabiskan dana 200 juta, 3 bulan kemudian cerai. Loh, katanya peristiwa sekali seumur hidup. Kenapa cerai? Itulah yang dimaksud sunnah. Peristiwa terjadinya pernikahan dan persulitlah terjadinya proses perceraian. Jadi ini jemaah sekalian, panjang karena kita akan bicara tentang adat istiadat yang menggeser sunnah. Banyak sekali urusan-urusan yang kita mesti perhatikan. Sunnah Nabi semakin hilang. Bahkan bukan hanya dihilangkan. Yang tetap istiqomah pegang sunnah Nabi pasti akan dicaci maki. Ini orang fanatik. Ini orang yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akhirnya sunnah disuruh mengalah. Demi menghargai adat istiadat. Boleh ibu bapak. Kita pegang pada adat istiadat boleh. Itu namanya urf dalam bahasa agama. Maka kemudian kaidah yang namanya al-adatun muhkamatun. Adat itu bisa dijadikan pertimbangan hukum. Pertimbangan, bukan keputusan hukum. Boleh mempertimbangkan. Boleh mempertimbangkan. Seperti harus bawa tapak sirih sama apa itu? Kapur. Jadi saya diminta karena si gadis ini dekat dengan saya, sering juga konsultasi dengan saya, akhirnya dia minta nanti yang mewakili terima lamaran bapak angkat saya. Kemudian karena orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, kakaknya datang, nanti Pak ada kapur sirih, tradisi kami. Oh berarti saya harus belajar tradisi. Saya jangan salah nanti. Saya tidak melarang, boleh itu. Tapi kalau kemudian wajib ada, nah itu yang bahaya. Tradisi itu sesuatu yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, yang dipelihara. Jika dia baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, urf, kebiasaan boleh dipakai. Tapi kalau sudah bertentangan, jadi dilema ini gadis ini. Mau ngomong acara pestanya di tempat mempelai pria, semuanya sudah ditanggung. Ketika dia tanya, terus berasnya mau untuk apa? Acaranya di sana. Ya berasnya untuk kamu. Cabenya untuk kamu. Loh, memang nanti habis pernikahan suruh dagang beras sama dagang cabai. Jadi kalau ini ditolak, takut keluarganya marah. Si gadis jadi dilema sekarang. Kalau nanti saya tolak Bapak, nanti keluarga kami marah gimana? Kalau beras itu diwujudkan. Cabai nggak dibawa. Jadi sulit menjelaskan orang yang sudah mengakar dengan keyakinan pada adat tradisi. Ini sulit menjelaskan. Pada lamaran itu hanya itu tadi. Pihak mempelai pria, calon bukan belum mempelai, dan keluarganya datang.
Boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang. Pokoknya ada pendampingnya. Untuk minta izin agar pasangan yang sudah sama-sama ingin membangun rumah tangga itu ditetapkan. Terima, sudah selesai. Ya, sekurang-kurangnya anakku, ya supaya bawa apa yang namanya cendera mata, tangan, buah tangan. Itu bisa saja bawa gaun untuk kamu. Bawa roti nanti untuk dimakan bersama. Tapi kalau harus ada ini, ada itu, ada itu. Karena zaman dulu itu tidak ada pernikahan di hotel. Pernikahan itu dilaksanakan di rumah mempelai wanita itulah. Makanya ada serah-serahan barang berupa beras, gula, garam, dan lain sebagainya. Ditambah uang asap bahasanya. Karena acara akan dilaksanakan di mempelai wanita, akan mengundang tamu untuk walimah, maka harus disuguh, maka biayanya ditanggung bersama. Pihak calon mempelai pria bawa beras, bawa apa, bahkan ada yang bawa sapi, kerbau. Boleh ibu bapak sepanjang itu tidak menjadi beban berat yang bisa membatalkan peristiwa pernikahan yang hanya dengan 5 hal tadi. Sampai di sini, karena panjang nanti akad nikah sampai walimah, sampai akikah. Akikah ini juga sudah banyak keluar dari tata aturan sunnah. Kemudian termasuk juga peristiwa kematian. Ini juga sudah banyak yang keluar dari tata aturan sunnah. Adat membelenggu kehidupan kita sehingga menjadi berat. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ada beberapa menit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Dr. Andes Haji Umar Said yang telah membawakan tema tentang adat tradisi yang mengalahkan sunnah. Yang sama-sama kita sudah dengar tadi, beliau menjelaskan tentang tradisi nikah yang ada di kampung-kampung kita, di sekitar kita, yang berselisih dengan sunnah. Baik, Bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita buka sesi tanya jawab. Diaturi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mengenai EU ini, benar Pak. Sekarang ini yang punya hajat itu terbawa oleh arus EU. Kadang-kadang itu perbuatan EU itu udah kurang ajar Pak. Karena pengantin itu belum nikah disuruh ciuman depan orang banyak. Iya, sebelum akan nikah itu kebanyakan itu, terutama di gedung. Nah setelah itu ya banyak sekali hal yang bertentangan dengan agama, dengan yang lain. Ya seperti Pak Ustadz katakan tadi. Memang di satu sisi kita mau acara meriah, tapi di sisi lain kita dieksploitasi oleh EU itu. Dikuras habis dengan acaranya, dengan cara ya acara itu acara. Kita juga terbawa, senang lihat calon pengantin sudah ciuman sebelum akan nikah. Kan masih haram itu. Banyak sekali terjadi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua begini Pak Umar. Ini mengenai akad nikah. Di suatu daerah, katakanlah di daerah kami Pak, di daerah Pagar Alam itu main nih Pak. Misalnya saya menikah, tahu-tahu saya dari Pagar Alam, istri dari daerah lain. Andaikan saya meninggal Pak, keluarga dari istri saya ini masih menganggap kami itu keluarganya juga Pak. Nah, itu satu. Dia kalau di Pagar Alam itu kan menyebut mertua itu kan beliau Pak. Masih beliau adiknya. Sehingga hubungan kekeluargaan itu masih akrab Pak, walaupun dia tidak ada lagi itu. Nah, itu di satu sisi. Tapi sekarang, nah, itu justru paradok dengan keadaan sekarang ini. Nah, mengapa itu yang terjadi Pak? Apakah itu karena adat atau karena terjadi suatu degradasi iman Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi EO ini
pembuat adat baru. Adat yang lama baik belum pacak kita bereskan, ini muncul EO membuat adat baru. Dibuat prewedding, suruh ciuman, segala macam. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang pernah kita miliki di masa lalu. Disimpan gadis itu. Kalaupun saat meminang itu boleh keluar, itu untuk memastikan bahwa calon istrinya, oh ini nanti calon istri saya. Disuruh membawa nampan berisi minum, bisa teh, bisa kopi. Ini bawa keluar, supaya calon mertuanya itu tahu, oh ini calon mantu saya. Calon suaminya, oh ini calon istri saya. Ba'da terjadi diskusi, diterima atau tidak, ketika sudah diterima, boleh keduanya berhalwat. Pergi berdua, tapi didampingi muhrimnya. Itu aturan sunnahnya. Boleh melihat mukanya. Ini kaitannya dengan soal kecantikannya. Boleh megang tangannya. Ini yang diizinkan sunnah ini. Untuk memastikan tentang kelembutan calon istrinya. Tentang kelembutan calon suaminya. Tapi cuma sebatas boleh memegang ini. Oh, tangan calon istri saya halus. Berarti nanti akan bisa menjadi ibu bagi anak-anak saya halus. Oh, calon suami saya kasar. Berarti pekerja keras. Berarti dia nanti akan bisa menghidupi, memberikan nafkah kepada saya. Boleh. Tapi tetap harus ada muhrimnya. Ini hanya ada EO sama prewedding itu. Disuruh cium-ciuman, masuk kamar, tidak keruan. Nah. Jadi adat yang dulu luhur udah diinjak-injak dengan adat baru yang kacau balau. Kemudian tentang tadi hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu bisa terjadi karena sebab kelahiran. Dan juga bisa karena sebab pernikahan. Maka kalau ada kata sambutan yang saling mewakili tamu itu, ini bukan hanya pernikahannya si Aziz dengan si Fenty. Tapi ini juga pernikahan dua keluarga besar ini. Nah, makanya dipelihara kekerabatan itu walaupun pasangan itu sudah meninggal atau bercerai. Tidak boleh memutuskan tali kekerabatan dari hasil pernikahan. Makanya pernikahan itu juga tidak boleh dengan kekerasan. Bertemulah kamu dalam pernikahan dengan pertemuan yang ma'ruf. Dan apabila harus bercerai, berpisahlah juga dengan cara yang ma'ruf. Hubungan kekerabatan masih terpelihara. Hanya karena sebab ketidakcocokan, akhirnya terjadi putusan hubungan pernikahan. Itu yang dipegang oleh orang dulu. Kita ini masih kerabat. Jangan terjadi putus pernikahan, putus semuanya. Memutuskan silaturahmi itu dosa. Yang tidak pernah terjadi ikatan pernikahan saja diperintah oleh Rasul untuk menyambung silaturahmi. Apalagi yang sudah pernah terjadi hubungan pernikahan. Harus lebih dirawat. Bagus. Itu adat yang boleh ya, yang seperti itu. Itu Pak ya Bu ya. Memang kalau kita berbicara hukum ini tidak boleh abu-abu. Ya harus tegas. Masih ada? Silakan. Kalau Ibu ada? Makasih. Dari Makasih. Ibu? Oh, dari Bapak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Yang saya tanyakan yang masalah membebani. Dalam hal ini yang sudah umum itu negori 100 hari segala macam itu Pak. Nah yang si tuan penyelenggara itu dalam maaf ya saya tidak tahu sejauh mana hukumnya kalau makan di tempat orang mati itu nggak ada sunnahnya gitu. Nah sedangkan yang tuan rumah mengatakan silakan makan ini bukan dari orang mati, orang yang meninggal, tapi dari orang yang sedekah, orang yang menyelenggarakan. Itu.
sehingga ada apa-apa, bukan dari orang yang mati. Kalau mati sudah mati, itu udah. Itu yang pertama. Yang kedua, acara-acara tradisional sudah di misalnya pesta panen, atau yang kenal dengan kalau di Pariaman itu tabui itu ya. Di Pariaman itu tabui. Jadi sudah jadikan budaya, aset budaya nasional gitu kan. Jadi masih berhubungan dengan permintaan kepada Allah juga dia. Masih pakai segala macam itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf ini saya juga kurang tahu. Doa bersama zikir setelah sholat. Zikir berjamaah setelah sholat. Nah itu saya sejauh saya itu sunnah tidak ada. Karena setahu saya itu yang berjamaah itu sholatnya, setelah sholat tidak ada zikir berjamaah. Saya juga sejauh itu belum kuat tentang hal itu, Ustaz. Jadi 3 poin ini mohon diperjelas. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya masuk pada area tahap. Jadi beliau sudah melompat. Kan saya tadi bilang pernikahan, akikah, juga peristiwa kematian. Tapi ini beliau sudah melompat menanyakan di pertemuan ini. Supaya nanti runtut jelas. Apakah momen-momen itu masuk sunnah atau masuk tradisi? Nanti kita bisa pilih mana yang masuk sunnah dan masuk tradisi. Memang harus kita pisahkan betul. Kalau sunnah ya sunnah, karena sunnah itu hubungannya ibadah. Kalau tradisi itu ya tradisi. Kemudian kalau kita menjalankan tradisi, itu kemudian kita klaim ini kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Nah ini patut juga kita kaji. Kalau tradisi kita akan mendapatkan pahala penghormatan sesama kita. Nah, kita akan memperoleh kebaikan dari saudara kita yang hadir. Terima kasih. Ini ada tradisi bagus. Tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kemudian tentang zikir bersama. Ini juga nanti kita kaji lebih serius. Kenapa ada kelompok yang mengizinkan zikir bersama, kemudian ada kelompok yang tidak ada contohnya. Ini memang kita harus hati-hati membahasnya. Ada dalil am, ada dalil khas. Ada dalil yang bersifat umum, ada yang dalil yang bersifat khusus. Ini harus hati-hati. Jadi nanti masuk pada tahapan yang lebih detail. Kemudian soal makanan. Nah, soal makanan yang dihidangkan pada saat momen-momen tertentu. Ketika kita ada musibah, itu perintah secara umumnya adalah bagaimana menolong saudara kita yang sedang mendapat musibah. Lazimkah kalau kemudian orang yang sedang mendapat musibah itu memberikan sesuatu kepada orang yang datang? Ini juga perlu detail, Pak. Sesungguhnya kewajiban takziah melayat itu kewajiban kifayah. Tapi kalau ada undangan, mohon kehadirannya takziah malam ketiga. Nah, kalau kita sudah ngundang harus memuliakan tamu yang kita undang. Jadi memang jadi luas pembahasannya. Jadi yang selama ini kewajiban takziah itu ya nggak usah diumumkan. Memang kewajiban kita. Kalau ada saudara kita yang susah, kita mesti wajib mengunjungi. Ini wajib dalam bahasa muamalah. Waktu tidak boleh ditetapkan. Maka yang dipertentangan itu bukan tahlilnya. Tapi menetapkan waktu tertentu. Harus ba'da maghrib. Loh, saya ini mau ke Sekayu ba'da maghrib. Masa saya harus datang takziah nanti baca tahlil di rumah duka? Nah, menetapkan ibadah pada waktu yang ditetapkan, dipastikan, ini yang harus didiskusikan. Jadi tahlil di kematian, kemudian kelompok yang tidak
setuju dengan ini. Loh, orang tahlil kok dilarang? Nah, yang dilarang bukan tahlilnya, tapi menempatkan tahlil yang tidak pada tempatnya. Ini memang sensitif. Persoalan sensitif yang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Karena masing-masing tidak punya kesadaran yang berlapang dada bagaimana kita mencari solusi sebaiknya. Jadi mohon kesabarannya Pak. Kalau nanti masih ada, memang perlu jelas ini. Nanti satu materi khusus tentang itu. Jadi nanti ba'da nikah ini saya potong aja nikah ini. Nanti kemudian akikah. Saya berangkat juga dari curhatan. Tentang nikah ini curhatan, kasus. Tentang akikah hampir saja batal akikah. Karena tuntutan undangan 200 undangan. Padahal akikah itu kalau bayi laki-laki 2 ekor kambing. Kalau bayi perempuan 1 ekor kambing. Ada seorang yang sudah mau akikah. Woi, kita ini punya tetangga. Kita harus nebar undangan. Nah, kalau sudah nebar undangan 200, wah nggak cukup. Ini 1 ekor kambing. Nah, wah kalau sudah penyebar undangan, ini kebiasaan yang terjadi, mesti ada organ tunggal. Nah, akhirnya dari biaya 5 juta membengkak 15 juta. Ditunda akikah. Ini hal-hal yang memang menjadi persoalan dan problem kita. Kita jangan tinggalkan beban berat pada anak cucu kita. Dengan adat istiadat yang membuat mereka menjadi berat untuk melakukannya. Saya kira itu nanti kita mau kondangan acara yang lain. Nanti kita lanjutkan ya Pak. Ya, kita lebih detail agar supaya ini. Ada ibu yang mau tanya. Oh ya silakan. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, yang saya akan tanyakan tadi mengenai pernikahan tadi. Kata Pak Ustadz tadi kita mendapat dosa. Kalau kedua belah pihak itu tidak saling apa tadi? Mengenal. Mengenal bukan berdosa karena kayaknya pernikahan tadi putus langsung kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi pihak wanita dan pihak lelaki itu kelihatannya tidak pernah terjadi apa-apa. Nah ini sampai hari ini masalah yang sebenarnya itu sulit untuk diketahui. Kenapa sampai bercerai? Nah, di pihak wanita ini kelihatannya agak tingginya itu maunya menang sendiri. Nah, andaikan mau ke sana, takut pihak laki-laki ini, karena yang pihak wanita itu yang bapak dan ibunya itu kelihatannya bagaimana Pak Ustadz ya? Sulit juga kadang menggambarkan sifat dan semuanya itu. Nah, jadi kami pihak laki-laki ini sifatnya mengalah. Namun untuk anak pihak laki-laki ini tetap setiap bulan tidak cukup itu pasti ada memberi untuk sang anak tadi. Nah, mau diapakan duitnya terserah sama istrinya. Jadi kelihatannya ini kayak ada dikatakan ada permusuhan, salah. Jadi pihak laki-laki ini banyak diam, tidak berani banyak berbuat apa-apa, karena untuk apa kita mencari masalah, nanti malah dapat masalah. Nah jadi di situ Pak Ustadz. Jadi kami pihak laki-laki ini bagaimana sebaiknya? Tadi Pak Ustadz bilang berdosa kalau kita memutuskan tali silaturahmi antara kedua pihak tadi. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin dengan singkat penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus yang sampai ke saya tentang ini. Inilah pengaruh budaya yang berkembang. Tapi baginda Nabi itu sudah mengantisipasi sesungguhnya akan terjadinya problem sengketa pernikahan. Namanya ini kan sengketa pernikahan. Kenapa baginda Nabi itu membolehkan pria maupun wanita memilih pasangannya yang cantik, yang kaya, dari keturunan orang yang berada. Tapi kemudian beliau menekankan pada fatfar bidatitin. Maka pilihlah, condonglah kepada agamanya. Inilah sesungguhnya alat
bagaimana pasangan suami istri itu ketika dia sama-sama soleh dan solehahnya, dia akan banyak berdiskusi mempertimbangkan bagaimana pernikahannya itu menjadi baik. Kan Rasulullah SAW tidak memberi contoh perceraian dalam pernikahannya kan? Tidak ada kan? Nabi kan tidak mencerai satupun istrinya. Artinya memang kalau bisa pernikahan itu dipertahankan sampai akhir hayat. Ini hanya akan terjadi ketika pasangan suami istri itu sama-sama baik agamanya. Dia akan selalu mempertimbangkan maslahat dan mudorotnya. Kalau nanti kita berpisah, bagaimana anak kita? Dan perceraian itu bisa terjadi apabila alasannya sangat kuat. Satu, karena pasangan itu berzina. Kemudian yang kedua, pasangan itu tuh sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya buat pasangannya. Suami tidak bisa memberikan sesuatu untuk istrinya. Sebaliknya istrinya tidak bisa memberikan untuk suaminya. Jadi kalau perceraian itu hanya terjadi karena faktor dunia, faktor pendapatan suami, ini abghadul halal, at-tolak. Perbuatan yang dibenci oleh Allah walaupun halal adalah perceraian. Perceraian yang dicari-cari hanya karena sebab dunia. Ada pertimbangan, apalagi sudah ada keturunan. Kalau ada yang datang sudah punya anak, saya sangat menasehati. Ternyata kalian berdua menjadi orang yang egois, yang tidak pernah memikirkan bahwa anakmu nanti ketika ini terjadi perceraian dan kalian masing-masing mencari pasangan yang baru, maka anakmu akan punya 2 ayah dan 2 ibu. Terjadilah yang namanya split personality, pecahnya kepribadian anak. Ini kalau pasangan suami istri ini menyadari betul, akan menjaga pernikahannya. Maka ibu bapak kalau mau anaknya mau dapat ini, dicek juga agama. Kalau soleh dan solehah, nasihat orang tua itu pasti akan didengar. Kan dan debat sebelum terjadi perceraian kan ada perintah Quran. Datangkan hakim dari pihak laki-laki maupun hakim dari pihak perempuan untuk mendiskusikan. Tolong nanti kalau kamu cerai, kami juga akan putus hubungan kekerabatan kami. Tolong pertimbangkan. Tapi anak sekarang egois. Nikah itu saya yang akan menjalaninya, bukan ayah. Nah ini. Inilah ternyata terjawab apa yang sudah ditunjukkan baginda Nabi. Fadfar bidatitin. Taribat yadak. Pilihlah kepada agamanya yang lebih baik. Dialah yang akan menjaga kehormatan kalian dalam berumah tangga. Insya Allah, kalau sama soleh dan solehahnya, saling menutupi, saling menjaga. Walaupun istri pendapatannya lebih besar, suaminya lebih sedikit. Karena dia solehah. Kamu jangan rendah diri, mas. Jangan rendah diri, kak. Rezeki itu ditentukan oleh Allah. Saya kerja ini juga untuk membantu mengatasi problem rumah tangga kita. Supaya kita bisa membiayai anak-anak kita. Tapi memang jarang kita temukan kecuali wanita-wanita solehah. Untuk apa saya punya suami? Nah, kalau kemudian tidak mampu mencukupi kebutuhan, kecuali suaminya pemabuk, pezina. Ini ada alasan syar'i yang harus memutuskan perceraian. Makanya ada BP4 memberikan nasihat supaya perceraian itu tidak dilanjutkan. Baru diputuskan ketika BP4 sudah tidak mampu lagi memberikan nasihat. Pengadilanlah yang kemudian memutuskan pernikahan itu. Ya Bu ya, ini pelajaran bagi kita. Itu Pak Ustadz. Jadi kami pihak laki-laki ini udah diem aja, turuti maunya dia atau gimana? Sampai hari ini sekarang belum pernah ketemu. Kalau memang tidak lagi bisa ketemu dan menimbulkan mudarat dalam rumah tangga itu, maka tidak dilarang terjadinya pemutusan pernikahan.
Tapi suami ya tetap kewajiban. Iya. Masa idah bukan hanya anaknya. Walaupun perceraian itu dikendaki oleh istri, dia tetap harus membayar nafkah masa idahnya semampunya. Iya. Karena wanita yang dicerai itu kan 3 kali suci. Maka 3 kali suci dia memberi nafkah istri dan anaknya. Nanti kalau sudah masa idahnya habis, dia tetap memberi nafkah kepada anak-anak. Karena anak ini kalau dalam aturan pernikahan, anak yang masih kecil itu di bawah pemeliharaan ibunya. Karena dia butuh disusui. Karena dia butuh kasih sayang. Maka kewajiban bagi laki-laki yang bercerai atas istrinya, wajib berikan nafkah semasa idah dan wajib beri nafkah kepada anak-anak yang ditinggalkannya. Nanti kalau dia sudah dewasa, tinggal bagaimana anak ini dibawa ke persidangan lagi. Kamu mau ikut ayah, apa mau ikut ibu? Tapi ini juga sengketa, tidak bisa. Ini kan Baim sama si siapa ini, Fornhevet apa nih. Ini kan lagi ribut. Tapi Baim menyerah, anak saya butuh kasih sayang. Maka anak biarlah ikut ibunya. Walaupun sebenarnya ada alasan, telah memberi contoh buruk. Ibunya itu dengan anaknya. Tapi hukum sudah menetapkan, anak di bawah umur tetap harus di bawah pengasuhan ibunya. Kecuali memang ibunya sangat jahat. Itu harus kembali kepada ayahnya. Karena anak cenderung kalau ikut ayahnya, ayah itu kan sibuk. Kapan punya perhatian? Akhirnya diserahkan kepada nenek. Akhirnya berkembang. Ributnya bukan lagi suami istri, tapi sampai ke neneknya melok ribut-ribut. Akhirnya melebar, terjadilah percekcokan yang meluas. Ya Bu ya? Ya. Masing-masing pihak berdoalah. Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Tapi kalau tidak ada jalan keluar yang terbaik dan akan menimbulkan masalah, maka perceraian menjadi pilihan yang terbaik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah ridhoi, Allah berkahi, dan semoga silaturahim tetap akan terpelihara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.